Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Tina di materi limit fungsi trigonometri. Kali ini kita akan belajar cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri yang mengandung identitas trigonometri. Bagaimana caranya? Yuk kita bahas. Jika kita memiliki limit X mendekati A dari fungsi f(x), cara mengerjakannya, yang pertama, masukkan nilai A ke dalam f(x). Sehingga kita akan mendapatkan FA. Jika FA tidak sama dengan 0/0, maka jawaban dari limit X mendekati A, f(x) sama dengan FA itu sendiri. Tetapi jika FA sama dengan 0/0, maka kita harus mengubah fungsi f(x) dengan cara faktorisasi atau menggunakan sifat limit fungsi atau menggunakan identitas trigonometri. Mengapa 0/0 tidak boleh menjadi jawaban? Karena 0/0 termasuk dalam bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu lain yang biasa dijumpai pada waktu mengerjakan limit adalah tak hingga min tak hingga dan tak hingga per tak hingga. Baik, mari kita coba menyelesaikan soal berikut ini. Limit X mendekati pi/3 dari sin 2x dibagi cos X. Langkah pertama adalah kita substitusikan pi/3 untuk menggantikan semua variabel bebas X. Sehingga kita dapatkan sama dengan sin 2 kali pi/3 dibagi cos pi/3. Nah, kalau kamu udah substitusi, jangan kasih kata limit X mendekati pi/3 lagi ya di sini. Oke, sehingga sama dengan sin 2 pi/3 dibagi cos pi/3. Pi sama dengan 180 derajat. Sehingga sin 2 pi/3 sama dengan sin 120. Sin 120 sama dengan setengah akar 3. Sedangkan cos pi/3 sama dengan cos 60. Dan cos 60 sama dengan setengah. Sama dengan setengah akar 3 dibagi setengah sama dengan akar 3. Jadi, jawaban dari limit X mendekati pi/3 sin 2x per cos X sama dengan akar 3. Contoh selanjutnya adalah soal yang diselesaikan dengan faktorisasi. Tentukan nilai limit X mendekati pi/2 dari 1 min sin X per cos kuadrat X. Nah, caranya kita substitusi dulu seperti tadi ya. Kita substitusikan pi/2 ke dalam variabel X semua. Sehingga kita mendapatkan 1 min sin pi/2 dibagi cos kuadrat pi/2. Nah, sin pi/2 sama dengan sin 90 derajat. Dan sin 90 derajat sama dengan 1. Cos pi/2 sama dengan cos 90 derajat. Dan cos 90 derajat sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan 1 min 1 dibagi 0 kuadrat sama dengan 0/0. Nah, 0/0 adalah bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu tidak boleh menjadi jawaban dari limit kita. Sehingga fungsi f(x)-nya harus kita ubah dulu. Nah, di sini kita punya 1 min sin X dibagi cos kuadrat X. Cos kuadrat X akan kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Nah, pada fungsi identitas kita memiliki bahwa
sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sehingga kalau kita punya cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Nah, ini. Ya, jadi cos kuadrat X kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Sehingga kita mendapatkan limit X mendekati pi per 2 dari 1 min sin X dibagi 1 min sin kuadrat X. Nah, 1 min sin kuadrat X ini kita anggap itu seperti A kuadrat min B kuadrat. Padahal A kuadrat min B kuadrat itu bisa dijabarkan dengan faktorisasi A min B dikali A plus B. Sehingga kalau 1 min sin kuadrat X, kita bisa menjabarkannya menjadi 1 min sin X dikali dengan 1 plus sin X. Nah, 1 min sin X dibagi 1 min sin X. Berarti ini nilainya sama dengan 1. Maka fungsinya berubah menjadi limit X mendekati pi per 2 dari 1 dibagi 1 plus sin X. Nah, kalau sudah ada yang berubah seperti ini, maka kita ulangi substitusinya. Kita substitusikan pi per 2 untuk menggantikan variabel bebas X. Sehingga kita mendapatkan 1 dibagi 1 ditambah sin pi per 2. Sin pi per 2 sama dengan sin 90 dan sin 90 sama dengan 1. Sehingga sama dengan 1 dibagi 1 plus 1 sama dengan setengah. Jadi jawaban dari limit X mendekati pi per 2 1 min sin X per cos kuadrat X sama dengan setengah. Contoh selanjutnya, tentukan nilai dari limit X mendekati 0 cos X min cos 3X dibagi dengan 1 min cos 2X. Nah, caranya adalah kita masukkan angka 0 untuk menggantikan semua variabel X. Sehingga sama dengan cos 0 dikurangi dengan cos 0 dibagi dengan 1 min cos 0. Nah, cos 0 sama dengan 1. Sehingga kita mendapatkan 1 dikurangi 1 dibagi dengan 1 min 1. Sehingga sama dengan 0 per 0. Nah, 0 per 0 termasuk bentuk tak tentu, di mana bentuk tak tentu tidak bisa menjadi jawaban dari limit kita. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Maka kita harus mengubah fungsinya ini agar bisa disederhanakan. Nah, kita ubah menggunakan identitas trigonometri. Nah, yang bagian mana yang kita ubah? Yang ada identitas trigonometrinya. Nah, kebetulan di sini pada bagian pembilang dan pada bagian penyebut itu semua bisa diubah menjadi diubah menggunakan identitas trigonometri. Nah, untuk pembahasan identitas trigonometri pembilang, di mana pembilangnya adalah cos X min cos 3X. Nah, di sini kita punya rumus identitas, yaitu bahwa cos A min cos B sama dengan min 2 sin A plus B dibagi 2 dikali dengan sin A min B dibagi dengan 2. Sehingga jika A-nya itu sama dengan X dan B-nya sama dengan 3X, maka persamaannya menjadi sama dengan min 2 sin X plus 3X dibagi 2 dikali dengan sin X min 3X dibagi 2.
Sehingga sama dengan min 2 sin X plus 3X tadi sama dengan 4X. 4X dibagi 2 sama dengan 2X. Kali sin X min 3X. Berarti sama dengan min 2X. Min 2X dibagi 2 sama dengan min X. Nah, sin min X sama dengan min sin X. Karena sudut negatif X berada di kuadran 4, sedangkan di kuadran 4 nilai sinnya negatif, maka menjadi min sin X. Sehingga negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah sama dengan positif 2 sin 2X kali sin X. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bahwa cos X min cos 3X sama dengan 2 sin 2X dikali dengan sin X. Nah, sekarang kita akan membahas pada bagian penyebutnya. Kita memiliki 1 min cos 2X, ya kan? Akan kita ubah seperti apa? Nah, saya memiliki identitas trigonometri yaitu bahwa cos 2X itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Jadi, untuk diingat-ingat aja bahwa kalau di sini 2, maka di sini 1. Jangan lupa di sini ada kuadrat. Lalu di depan sin juga ada angka 2. Oke, jadi silakan kamu ingat-ingat bahwa cos 2X sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Sehingga kita bisa mengganti 1 min cos 2X menjadi 1 min cos 2X-nya kita ganti 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, jadi yang cos 2X kita ganti dengan ini ya. Nah, berarti sama dengan 1 dikurangi 1. Kalau kurungnya dibuka berarti 1 dikurangi 1 kan 0. Lalu min dikali dengan min berarti menjadi plus. Menjadi plus 2 sin kuadrat X. Nah, menjadi 2 sin kuadrat X. Lalu ini bisa kita jabarkan jadi 2 sin X dikali dengan sin X. Nah, jadi hasilnya nanti diletakkan di bagian penyebut. Nah, jadi yang ini, yang bagian penyebut, ini menjadi semula ini kan, semula ini menjadi 2 sin X kali sin X. Sedangkan pada bagian pembilangnya berubah menjadi yang tadi kita bahas pertama yaitu 2 sin 2X dikali dengan sin X. Lalu kita akan membagi sin X dengan sin X dan 2 dengan 2. Sehingga fungsinya tinggal limit X mendekati 0 dari sin 2X per sin X. Nah, ini ada identitas trigonometri lagi, bahwa sin 2X itu sama dengan 2 sin X dikali dengan cos X. Nah, sehingga kita mendapatkan 2 sin X dikali cos X ditaruh di sini ya, menggantikan sin 2X. Sehingga limit X mendekati 0, 2 sin X dikali cos X dibagi sin X. Jadi kita tinggal membagi sin X dengan sin X. Sehingga fungsinya berubah menjadi limit X mendekati 0 dari 2 cos X. Nah, kalau sudah menjadi seperti ini, limit X mendekati 0 dari 2 cos X.
nolnya tinggal kita masukkan untuk menggantikan X. Karena ini fungsinya sudah sangat sederhana ya. Jadi sudah ada yang dicoret tadi. Maka kita substitusi ulang seperti awal. Ganti X-nya dengan 0 sehingga mendapatkan 2 kali cos X. Cos 0. Nah, kalau sudah disubstitusi seperti ini, kata limitnya jangan ditulis lagi. Di mana cos 0 sama dengan 1, sehingga sama dengan 2. Jadi, jawaban dari limit X mendekati 0, cos X min cos 3X, dibagi dengan 1 min cos 2X sama dengan 2. Oke, sekarang kita akan berlatih soal lagi. Tentukan nilai dari limit X mendekati min 3, tangen X kuadrat min 9 dibagi dengan X plus 3. Nah, cara pertama seperti biasanya kita masukkan min 3 untuk menggantikan semua variabel X. Jadi min 3 kita kita masukkan ke dalam X. Sehingga mendapatkan nanti tangen min 3 kuadrat itu berarti 9. 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Berarti bagian pembilang itu menjadi tangen 0. Sedangkan pada bagian penyebut, min 3 ditambah 3 menjadi 0. Berarti tangen 0 itu sama dengan berapa? 0. Lalu 0 dibagi 0 adalah bentuk tak tentu. Karena bentuk tak tentu, kita harus mengubah fungsi trigonometrinya. Nah, kali ini kita tidak menggunakan identitas dulu, tapi cukup kita kalikan antara pembilang dan penyebut, kita kalikan dengan X min 3 dikali dengan X min 3. Kenapa dikali dengan X min 3? Tujuannya supaya nanti kita mendapatkan X kuadrat min 9. Ya. Jadi karena bagian bawahnya ini udah X plus 3, maka kita kalikan dengan sekawannya yaitu X min 3. Nah, karena bagian atas dikalikan X min 3, maka bagian atas menjadi X min 3 kali tangen dari X kuadrat min 9, di mana X kuadrat min 9 itu bisa dijabarkan menjadi X min 3 dikali dengan X plus 3. Nah, bagian penyebutnya juga berubah menjadi X min 3 dikali X plus 3. Nah, sekarang terlihat ya, sudah kita pisahkan antara X min 3 dengan tangen X min 3 X kali X plus 3 dibagi dengan X min 3 kali X plus 3. Jadi, ini sudah kita pisahkan. Kita beri limit sendiri-sendiri di sini. Ya, sehingga limit X mendekati min 3 dari X min 3 itu sama dengan min 3-nya kita masukkan untuk menggantikan X di sini. Jadi min 3-nya kita masukkan untuk menggantikan X. Jadi min 3 kita masukkan untuk menggantikan X sehingga kita mendapatkan min 3 dikurangi min 3 sama dengan min 6. Nah, lalu pada bagian yang kanan, limit X mendekati min 3 dari tangen X min 3 dikali dengan X plus 3 dibagi dengan X min 3 dikali dengan X plus 3. Ini langkahnya yaitu sebagai berikut. Nah, kita misalkan U sebagai X min 3 dikali X plus 3. Ya, jika X-nya itu mendekati angka min 3, maka ini ya, maka X min 3 kali X plus 3 itu mendekati 0. Kenapa? Karena kita bisa menuliskan berarti min 3 dikurangi 3 dikali dengan min 3 plus 3, maka ini jawabannya sama dengan 0. Maka di sini dikatakan bahwa jika X-nya mendekati min 3, ini ya, mendekati min 3, maka ini nanti, U ini nanti juga mendekati 0. Ya, jadi U-nya akan mendekati 0 di sini ya. Nah, jadi kalau X-nya mendekati min 3, U-nya mendekati 0. Karena kalau
3 ditambah min 3, jawabannya juga 0. Nah, sekarang kita akan mengganti semua X dengan U. Caranya sebagai berikut ya. Ini salah ya, ini harusnya X kuadrat min 9 juga di bawahnya. Nah, kalau X-nya ini kita ganti dengan U ya. X mendekati 3 itu kita ganti menjadi U mendekati 0, maka yang bagian atas ini juga kita ganti tangan apa? Tangan U, karena tadi U-nya sama dengan X kuadrat min 9. Lalu bagian bawah kita ganti apa? Yang bawah ini jadi U juga. Ya kan? Sehingga persamaannya menjadi yang ini. Limit U mendekati 0, tangan U per U. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa limit X mendekati mendekati 0 dari tangan X dibagi X, jawabannya sama dengan berapa kemarin? Sama dengan 1. Sehingga yang saya lingkarin ini menjadi sama dengan 1. Nah, pada persamaan awal tadi kita memiliki ini ya. Kita tadi udah dapat min 6 dikali ini. Lalu ini udah kita ubah, kita jabarkan jadi ini ya. Jadi menjadi limit U mendekati 0 dari tangan U per U. Padahal limit ini sama dengan 1 nilainya. Sehingga min 6 kali 1 sama dengan min 6. Maka di sini limit dari X mendekati min 3 tangan X kuadrat min 9 dibagi X plus 3 sama dengan min 6. Nah anak-anak, kamu telah belajar cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri yang di dalamnya mengandung identitas trigonometri. Untuk lebih memperdalam kemampuan kamu pada materi ini, silahkan kalian banyak-banyak berlatih soal. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.